informasi lain pemirsa, sidang lanjutan kasus suap vonis bebas Gregorius Notador yang menyeret mantan pejabat Mahkamah Agung Zaraf Rikar diwarnai perdebatan tajam. Ya, tim penasihat hukum dan ahli dari Jaksa Penuntut Umum berdebat soal barang bukti uang tunai yang berjumlah nyaris 1 triliun rupiah. Sidang digelar di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat dengan menghadirkan 2 saksi, yakni pengacara dan ahli hukum pidana dari Universitas Jenderal Sudirman, Hipnu Nugroho. Perdebatan sempat terjadi saat pengacara Lisa Rahmat Andi Syarifuddin mempertanyakan apakah barang bukti uang tunai hampir 1 triliun rupiah yang ditemukan di kediaman terdakwa Zaraf Rikar merupakan hasil tindak kejahatan atau sekedar alat bantu kejahatan. Selaku ahli, Hipnu Nugroho menjelaskan bahwa status barang bukti ditentukan oleh korelasinya dengan perbuatan pidana yang dituduhkan. Pemirsa, terkait dengan kinerja buruk kehakiman di lembaga Mahkamah Agung membuat Presiden Prabowo Subianto kembali mengutarakan niatnya untuk menaikkan gaji para hakim di Indonesia. Ya, hal itu dilakukan agar para hakim tidak mudah disogok. Presiden Prabowo Subianto mengutarakan kembali niatnya untuk menaikkan gaji hakim di Indonesia. Menurut Prabowo, kenaikan gaji agar para hakim tidak mudah disogok, sehingga hukum bisa lebih ditegakkan dengan baik. Begitu banyak kebijakan kita yang akan kita lakukan untuk memperbaiki keadaan kesejahteraan rakyat kita dan ASN kita dan guru-guru kita, pejabat-pejabat kita semuanya. Saya sedang merencanakan juga bagaimana menaikkan gaji para hakim kita, agar hakim kita nanti tidak bisa disogok, tidak bisa dibeli, sehingga hukum dilaksanakan dan ditegakkan dengan baik. Prabowo juga pernah menyampaikan rencana menaikkan gaji hakim pada April lalu, yakni saat ia geram menyaksikan sejumlah hakim ditangkap penyidik Kejaksaan Agung lantaran ketahuan menerima suap. Prabowo menyebut akan memerintahkan Menteri Keuangan dan Menteri Sekretaris Negara untuk mendiskusikan hal ini. Sebelumnya, beberapa hari sebelum purna tugas, Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo telah menaikkan gaji hakim hampir 2 kali lipat pada Oktober 2024. Terima kasih, Pak. Saya lanjut mimpin, Pak. Maju, Pak. Maju. Keputusan ini dibuat usai para hakim mengadukan nasibnya ke DPR dan Komisi Yudisial. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2024 tentang hak keuangan dan fasilitas hakim yang berada di bawah Mahkamah Agung, gaji pokok hakim ditentukan berdasarkan masa kerja dan golongan. Gaji pokok terendah senilai Rp2.785.700 dan tertinggi dengan masa kerja 32 tahun Rp6.373.200 per bulan. Selain gaji pokok, hakim juga mendapatkan tunjangan yang besarannya berdasarkan tingkatan jabatan, yakni mulai dari Rp11.900.000 hingga Rp56 juta per bulan. Tim Liputan iNews melaporkan. Kejaksaan Agung menetapkan advokat Arianto Bakri, Marcella Santoso, serta Head of Social Security and License Wilmar Group, Muhammad Syafi'i sebagai tersangka tindak pidana pencucian uang dalam kasus suap hakim CPO. Penetapan tersangka dilakukan usai gelar perkara dan penilaian penyidik atas aset tersangka. Nah, dari 8 tersangka itu ada 3 tersangka yang oleh penyidik ditetapkan
juga menjadi tersangka dalam perkara tindak pidana pencucian uang. Nah, itu yang pertama. Ada AR, ya, itu dengan penetapan nomor 8 tahun 2025. Ada MSY dengan penetapan nomor 9 tahun 2025. Dan kedua tersangka ini ditetapkan menjadi tersangka dalam tindak pidana pencucian uang sejak tanggal 17 April 2025. Sedangkan untuk yang ketiga yaitu MS ditetapkan juga sebagai tersangka dalam TPPU dengan penetapan nomor 10 tahun 2025 tertanggal 23 April 2025. Tentu alasan penetapan tersangka dalam perkara TPPU untuk ketiga orang ini, di mana setelah penyidik melihat ada persesuaian atau fakta ya antara perbuatan atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh para tersangka ini berkaitan atau dikaitkan dengan aset ya atau kepemilikan terhadap aset-aset yang dimiliki oleh para tersangka. Jadi ada nexus di situ yang oleh penyidik dilihat ada keterkaitannya, maka ditetapkanlah sebagai tersangka. Pemirsa, Bareskrim Polri mengungkap 2 kasus penyelewengan LPG bersubsidi. 1 tersangka ditangkap di Karawang, Jawa Barat. Sementara dari TKP Semarang, Jawa Tengah, polisi mengamankan 3 tersangka. Terbongkarnya kasus ini berawal dari informasi masyarakat sekitar terkait kelangkaan tabung gas melon di daerah dekat gudang penyimpanan. Polisi pun langsung bergerak. Diketahui modus para tersangka, yakni menyuntikkan gas LPG bersubsidi atau gas melon ke dalam tabung-tabung gas LPG non-subsidi. Nilai subsidi gas LPG yang diselewengkan dari kedua TKP mencapai 5,6 miliar rupiah. Yang TKP Karawang, bahwa akibat dari tindak pidana dilakukan oleh tersangka tersebut mendapat keuntungan 106.356.000 rupiah per bulan. Sehingga kalau mereka sudah melakukan selama 1 tahun, ya, maka keuntungan total yang diperoleh lebih kurang 1.276.272.000. Sementara yang di TKP Semarang, Jawa Tengah, nomor LP adalah 46, total gas yang telah disuntik sejak melakukan perbuatan adalah sejumlah 155.634 tabung, dan subsidi yang diberikan oleh pemerintah adalah 36.000. Benar Pak ya? 36.000 ya. Sehingga negara telah kehilangan subsidi LPG sebesar 5.602.824.000. Nah, ini bukan keuntungan yang mereka peroleh, tapi kalkulasi kehilangan barang subsidi yang harusnya diterima oleh masyarakat. Namun demikian ini tidak tepat sasaran.